Sorotan tajam media Korea Selatan, Megawati kini menjadi pusat perdebatan hangat soal apakah Red Sparks harus mengorbankan aturan demi menghargai Megawati. Di dunia olahraga, kisah seorang pemain yang mampu membawa timnya meraih prestasi luar biasa selalu menjadi sorotan. Salah satu cerita menarik datang dari Liga Voli Korea Selatan, di mana nama Megawati Hangestri mencuri perhatian. Pemain asal Jember, Jawa Timur ini berhasil membawa Daejeon Jungkwanjang Red Sparks meraih 13 kemenangan berturut-turut. Sebuah pencapaian fantastis yang belum pernah terjadi dalam sejarah klub tersebut. Namun, ada satu hal yang mengundang perdebatan hangat, gaji Megawati. Banyak pihak menilai bahwa kontribusinya di lapangan jauh melampaui apa yang ia terima saat ini. Sebelum kita menyelami lebih jauh soal gaji, mari kita bicarakan tentang performa ciamik Megawati di musim keduanya bersama Red Sparks. Setelah sempat takluk 2 kali dari Pink Speeders, Red Sparks bangkit dengan sensasional dan mencatatkan rekor kemenangan beruntun yang luar biasa. Megawati menjadi salah satu pemain kunci di balik kesuksesan ini. Bahkan dalam sebuah podcast milik Sporting Plus, para reporter tidak segan-segan memuji penampilannya. PH Hewon, salah satu jurnalis ternama, menyebut bahwa Megawati telah menjadi tulang punggung tim sejak musim pertamanya bergabung. Dia adalah pemain yang sangat penting bagi Red Sparks, tambah Kim Hyo Kyung, reporter lainnya yang juga hadir dalam diskusi tersebut. Namun, sorotan utama bukan hanya soal performa Megawati di lapangan. Gaji yang diterimanya menjadi topik pembicaraan serius. Saat ini, pevoli berbakat ini digaji sebesar 220 juta won, atau setara dengan 2,4 miliar rupiah. Angka ini memang cukup besar jika dibandingkan dengan standar pemain lokal, tetapi masih jauh dari angka yang pantas untuk pemain dengan pengaruh sebesar Megawati. Sebagai perbandingan, pemain bintang seperti Kim Yeon Koung dan Kang Sofi mendapatkan gaji hingga 800 juta won, atau sekitar 9 miliar rupiah per musim. Bahkan pemain lokal Red Sparks sendiri, Yeom Hye-seon, digaji sebesar 410 juta won, yang notabene lebih tinggi dari Megawati. PH Hewon bahkan menekankan bahwa Megawati layak mendapatkan gaji setara dengan Kim Yeon Koung. Alasannya sederhana, kontribusi Megawati dalam skema permainan Red Sparks sangatlah besar. Dia bukan hanya sekadar pemain asing yang direkrut untuk memperkuat tim, melainkan sosok yang benar-benar membawa perubahan signifikan. Faktanya, Megawati sendiri mengakui bahwa ia tidak memiliki ekspektasi tinggi saat pertama kali bergabung dengan Red Sparks. Namun, performanya justru melebihi harapan semua orang. Ia tampil gemilang sejak musim pertama dan terus meningkat di musim keduanya. Hal inilah yang membuat banyak pihak merasa bahwa gajinya saat ini tidak sesuai dengan kontribusinya. Sayangnya, ada beberapa regulasi ketat yang membuat impian menaikkan gaji Megawati menjadi tantangan besar. Pertama, Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO memiliki aturan salary cap yang membatasi total pengeluaran klub untuk gaji pemain. Setiap tim hanya boleh mengeluarkan maksimal 2,9 miliar won per musim untuk membayar seluruh pemainnya. Saat ini, total gaji pemain Red Sparks sudah mencapai 2,4 miliar won. Artinya, ruang untuk menaikkan gaji Megawati sangat terbatas. Bahkan, keputusan Red Sparks untuk melepas Lee So-young, salah satu pemain andalan mereka, juga dipengaruhi oleh aturan finansial fair play ini. Lee So-young meminta kenaikan gaji hingga 700 juta won, sebuah angka yang sulit dipenuhi tanpa melanggar aturan. Selain itu, ada batasan gaji untuk pemain asing di Liga Voli Korea. Pemain asing maksimal bisa digaji antara 400 hingga 500 juta won per musim. Ini berarti, meskipun Megawati tampil luar biasa, kenaikan gajinya tidak bisa melampaui batas tersebut. Regulasi ini tentu menjadi kendala besar bagi Red Sparks jika ingin memberikan apresiasi lebih kepada Megawati. Kenaikan gaji di Liga Voli Korea juga tidak bisa dilakukan secara instan. Biasanya, proses ini harus menunggu musim baru, dengan catatan pemain bersangkutan tetap bertahan di tim. Meski demikian, usulan untuk menaikkan gaji Megawati terus bergema di media Korea Selatan. Para penggemar dan analis olahraga berpendapat bahwa Megawati telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di liga. Performanya yang konsisten dan kemampuan mencetak poin dalam situasi krusial membuatnya layak mendapatkan penghargaan lebih. Bahkan, beberapa pihak menyebut bahwa Megawati adalah salah satu alasan utama mengapa Red Sparks bisa meraih prestasi luar biasa musim ini.
Di tengah perdebatan ini, satu hal yang pasti, Megawati Hangestri telah membuktikan bahwa bakat Indonesia mampu bersinar di kancah internasional. Meskipun ada kendala regulasi yang membatasi peluang kenaikan gajinya, kontribusinya di lapangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi para penggemar voli, Megawati adalah contoh nyata bagaimana kerja keras dan dedikasi bisa membawa seseorang meraih kesuksesan. Siapa tahu, di masa depan, Megawati akan mendapatkan pengakuan yang lebih besar lagi, baik dalam bentuk gaji maupun prestasi. Bagaimanapun, kisahnya di Liga Voli Korea Selatan adalah inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak muda yang bermimpi menjadi atlet profesional. Di tengah sorotan dunia voli internasional, Megawati Hangestri Pertiwi muncul sebagai sosok fenomenal yang berhasil membuat dua legenda voli kembar Korea Selatan terpesona. Di dunia voli internasional, nama Megawati Hangestri Pertiwi kini menjadi sorotan utama. Pemain speaker andalan Indonesia ini terus menunjukkan performa yang luar biasa, terutama saat bermain di liga luar negeri. Dengan kemampuan yang semakin berkembang, ia berhasil menarik perhatian banyak pihak, termasuk dua legenda voli kembar asal Korea Selatan, Lee Da-yong dan Lee Jae-yong. Kedua bintang voli tersebut mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Megawati, menyebutnya sebagai salah satu speaker terbaik di Asia saat ini. Mereka melihat kombinasi kekuatan, kecepatan, dan teknik yang dimiliki Mega sebagai senjata mematikan di lapangan. Lee Da-yong, seorang setter handal, memberikan pandangannya tentang Megawati dengan nada penuh apresiasi. Menurutnya, Mega adalah tipe pemain yang sangat bisa diandalkan dalam penyerangan. Dia memiliki power luar biasa dalam setiap smashnya, ungkap Lee Da-yong dalam sebuah wawancara. Ia juga menyoroti insting tajam Mega dalam membaca situasi pertandingan. Sebagai seorang setter, Lee Da-yong merasa bahwa pemain seperti Megawati adalah aset berharga bagi tim manapun. Bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga mentalitas kuat yang membuat Mega begitu istimewa. Gigih, pantang menyerah, dan selalu ingin belajar adalah kualitas yang membuatnya berbeda dari pemain lain. Sementara itu, Lee Jae-yong, yang juga merupakan seorang speaker handal, memberikan perspektif berbeda tentang Megawati. Menurutnya, Mega adalah ancaman serius bagi tim lawan. Saya pernah melihat beberapa pertandingannya, dan saya sangat terkesan dengan cara dia bermain, ujar Lee Jae-yong. Ia menilai bahwa Megawati mampu mengatasi blok tinggi dengan baik dan selalu menemukan celah untuk mencetak poin. Selain itu, pengalaman bermain di Liga Internasional semakin mengasah kualitas Mega sebagai pemain kelas dunia. Bagi Lee Jae-yong, bermain di liga luar negeri bukanlah hal mudah. Namun Megawati membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa bersaing, tetapi juga menjadi salah satu pemain kunci di timnya. Kehebatan Megawati semakin terlihat jelas saat ia berduet dengan Vanja Bukilic, speaker asal Serbia. Keduanya kini dijuluki meriam kembar Red Sparks karena ketajaman mereka di lini serang. Mega sendiri berada di peringkat ketiga dalam daftar pencetak poin terbanyak, dengan total 590 poin. Sementara Bukilic menempati posisi kelima dengan 528 poin. Kombinasi antara kekuatan Mega dan kecerdasan Bukilic di lapangan membuat Red Sparks menjadi tim yang sulit dikalahkan musim ini. Bahkan, Pyo Seong-ju, pemain veteran di tim, rela fokus pada pertahanan demi memberi ruang bagi kedua speaker ini bersinar. Media olahraga Korea Selatan, My Daily, menyebut bahwa kehadiran Mega dan Bukilic telah membawa Red Sparks ke level baru. Namun, perjalanan Red Sparks tidak selalu mulus. Setelah mencatat rekor luar biasa dengan 13 kemenangan beruntun, tim ini akhirnya harus menelan kekalahan 2 kali berturut-turut melawan Pink Speeders pada tanggal 30 Januari dan 2 Februari tahun 2025. Meski demikian, kekalahan ini tidak mengurangi kilo Megawati di mata para penggemar voli. Justru, momen-momen sulit seperti ini yang semakin membuktikan mental baja yang dimiliki Mega. Ia terus berjuang tanpa kenal lelah, bahkan di tengah tekanan besar. Pujian dari Lee Da-yong dan Lee Jae-yong semakin menegaskan bahwa Megawati Hangestri bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga salah satu bintang besar di dunia voli Asia. Dengan potensi yang terus berkembang, ia berpeluang besar untuk menjadi salah satu pemain terbaik di level dunia. Bagi pecinta voli, Megawati adalah contoh nyata bagaimana kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah bisa membawa seseorang meraih kesuksesan. Kisahnya adalah inspirasi bagi generasi muda, terutama di Indonesia, untuk terus berjuang mengejar mimpi mereka. Megawati Hangestri Pertiwi adalah bukti nyata bahwa batas-batas geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi atlet untuk bersinar di panggung internasional.
Dengan dukungan penuh dari tim dan penggemarnya, Mega terus menunjukkan bahwa ia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dunia voli sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda baru, dan nama Megawati Hangestri akan terus dikenang sebagai salah satu pemain yang mengubah wajah voli Asia di kancah global. Megawati hadapi ujian berat saat Red Sparks takluk 1-3 dari Pink Speeders, namun rahasia di balik penampilannya yang kurang maksimal mungkin akan membuat Anda tercengang. Dalam dunia voli yang penuh dinamika, pertandingan antara Red Sparks melawan Pink Speeders pada tanggal 2 Februari tahun 2025 menjadi sorotan utama bagi para pecinta olahraga ini. Pertandingan yang digelar dalam lanjutan Liga Voli Korea tersebut menyisakan banyak cerita menarik, terutama tentang sosok Megawati Hangestri, pemain bintang Red Sparks yang tampil di bawah ekspektasi. Namun sebelum kita membahas lebih jauh soal performa individu, mari kita lihat bagaimana pertandingan ini berlangsung dengan penuh kejutan dan ketegangan hingga detik-detik akhir. Pertandingan dimulai dengan Pink Speeders langsung mengambil kendali permainan di set pertama. Mereka berhasil memenangkan set pembuka dengan skor 25-21. Namun, Red Sparks tidak tinggal diam. Di set kedua, mereka bangkit dengan semangat juang tinggi dan sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor 25-22 menjadi bukti bahwa tim ini memiliki potensi besar untuk mengejar ketertinggalan. Sayangnya, momentum itu tidak bertahan lama karena Pink Speeders kembali menunjukkan dominasinya di set ketiga. Dengan penampilan yang begitu impresif, mereka menghancurkan Red Sparks dengan skor telak 25-10. Set keempat pun menjadi penentuan, dan meskipun Red Sparks berusaha keras, mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 25-23. Kemenangan 3 set berbanding 1 untuk Pink Speeders pun resmi diraih. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, memberikan komentar yang cukup bijak usai pertandingan. Dia mengakui bahwa Pink Speeders memang layak mendapatkan kemenangan karena performa mereka yang lebih solid di semua aspek. Kami harus mengucapkan selamat kepada lawan atas kemenangannya, ucap Ko Hye-jin seperti dilansir MK Sports. Namun, dia juga tidak menampik fakta bahwa faktor kesalahan sendiri menjadi penyebab utama kekalahan timnya. Sebanyak 29 kesalahan dilakukan oleh Red Sparks, sementara Pink Speeders hanya mencatat 18 kesalahan. Angka ini tentu sangat signifikan dan menunjukkan betapa pentingnya kontrol permainan dalam sebuah pertandingan voli profesional. Salah satu sorotan utama dari pertandingan ini adalah penampilan Megawati Hangestri, pemain andalan Red Sparks yang biasanya menjadi momok bagi lawan-lawannya. Namun, kali ini, namanya tidak bersinar seperti biasanya. Tingkat keberhasilan serangannya hanya mencapai 45,1%. Lebih rendah dibandingkan rata-rata musimnya yang mencapai 47,64%. Banyak serangannya berhasil diblokir oleh pemain Pink Speeders, membuat kontribusinya kurang maksimal. Pelatih Ko Hye-jin bahkan menyebut bahwa ada beberapa bagian di mana koneksinya dengan tim kurang optimal, serta ada penurunan performa yang cukup terlihat. Meski demikian, ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini bisa menjadi titik balik bagi Megawati untuk bangkit lebih kuat di pertandingan-pertandingan mendatang. Menariknya, Megawati bukanlah nama baru di dunia voli internasional. Dia telah dikenal sebagai salah satu pemain dengan kemampuan serangan yang mematikan, serta memiliki mental baja dalam situasi genting. Namun, tekanan besar di Liga Voli Korea tampaknya mulai memengaruhi performanya. Persaingan di liga reguler semakin ketat, dan setiap tim berlomba-lomba untuk meraih posisi teratas. Ko Hye-jin menyadari hal ini dan tetap optimistis. Jika kami melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, peluang bagus akan datang, katanya dengan nada penuh keyakinan. Baginya, kekalahan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah pembelajaran berharga untuk memperbaiki kekurangan timnya. Sementara itu, Pink Speeders patut diacungi jempol atas penampilan luar biasa mereka. Tim ini mampu menunjukkan konsistensi dalam setiap aspek permainan, mulai dari servis yang tajam, penerimaan bola yang cermat, hingga pertahanan yang kokoh. Kim Yeon-koong dan rekan-rekannya benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mencetak poin demi poin. Tidak heran jika mereka berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Red Sparks. Kemenangan ini tentu menjadi modal besar bagi Pink Speeders untuk melanjutkan perjalanan mereka di liga reguler. Bagi Red Sparks, tantangan ke depan tidak akan mudah. Mereka harus segera bangkit dari kekalahan ini dan memperbaiki berbagai kelemahan yang ada.
terutama masalah error yang terus menghantui tim. Selain itu, dukungan penuh kepada Megawati Hangestri juga sangat diperlukan agar dia bisa kembali menemukan ritme permainannya. Sebagai pemain kunci, kontribusinya sangat vital bagi tim. Tanpa kerjasama yang solid, sulit bagi Red Sparks untuk bersaing di level tertinggi. Pertandingan ini juga menjadi pengingat bagi para penggemar voli bahwa dalam olahraga, tidak ada yang bisa diprediksi dengan pasti. Hari ini mungkin tim favorit Anda kalah, tapi besok mereka bisa saja bangkit dengan kekuatan baru. Itulah daya tarik dari voli, di mana setiap pertandingan selalu menyuguhkan kejutan-kejutan tak terduga. Jadi, apakah Red Sparks akan mampu bangkit di pertandingan berikutnya? Ataukah Pink Speeders akan terus melanjutkan tren positif mereka? Semua jawaban ini masih menjadi misteri yang hanya bisa dijawab di lapangan. Satu hal yang pasti, para pecinta voli akan terus menantikan aksi-aksi seru dari kedua tim ini di masa mendatang.